Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid dengan nomor NIM 210512140062. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang subnetting dan juga menjelaskan simulasi subnetting dengan aplikasi Cisco Packet. Saya dari Sistem Informasi kelas B, mata pelajaran jaringan komputer yang dibimbing oleh Pak Agus Prihanto. Baiklah, silakan menyaksikan. Pengertian dari subnetting. Subjaringan atau subnet adalah pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktek membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit grup umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Apa sih tujuan subnetting? Tujuan subnetting yaitu untuk mengefisiensikan pengalaman. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C, saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, dan terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Lalu apa sih itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Jadi subnet mask itu adalah pembagian-pembagiannya. Ini adalah contoh dari tabel grafik subnetting, di mana kalian bisa lihat sendiri di slash 24. Di situ ada angka 0 sampai 255. Di situ adalah alamat IP yang kita terima. Lalu pada slash 25 itu dibagi menjadi dua. Ada yang dari IP 0 sampai 127, ada yang dari 128 dan sampai 255. Di bawahnya lagi terdapat pembagian-pembagian yang lebih kecil. Ada yang di slash 26 dibagi menjadi 4, di slash 27 dibagi menjadi 8. Semakin slashnya itu bertambah, maka semakin kecil lagi pembagian-pembagian yang dibagikan. Baiklah, di sini saya akan memvideokan simulasi dengan Cisco Packet Tracer tentang subnetting. Baiklah, di sini saya akan membuat PC terlebih dahulu. Kita membagikan yang di sebelah kiri ada 3 PC dan di sebelah kanan ada 3 PC. Kita juga menambahkan switch di tiap sisi PC, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tidak lupa juga kita menambahkan satu router di atas. Lalu sesuai contoh kita akan ganti namanya biar lebih mudah dipahami. Ini PC 6, ini PC 5, ini PC 4, ini PC 3, ini PC 2, dan yang ini PC 1. Untuk bagian switch-nya kita ubah menjadi bagian lab. Ini lab 1 dan sampingnya lab 2. Lalu langkah seterusnya kita menambahkan kabel otomatis dari PC 1 ke lab 1, PC 2 ke lab 1, PC 3 ke lab 1. Sebelahnya juga kita tambahkan.
dari switch ke router, dari switch lab 2 juga ke router, supaya semuanya saling terhubung. Nah, selanjutnya kita ganti IP dari routernya, itu 192.168.1.6.2. Untuk subnet masknya belakangnya kita ganti menjadi 192. Jadi jangan lupa point statusnya kita on kan. Kita ubah juga ke fast internet yang 1/0 192.168.1.26. Buat subnet masknya kita seperti saja yang tadi, dan point statusnya kita on kan. Oke. Lalu PC1 kita ubah IP-nya jadi 192. Untuk subnet kita ubah untuk default gateway-nya kita ubah untuk default gateway-nya kita ubah 192.168.1.62. Kita close saja. Sekarang ke PC2. Nah, seperti tadi kita ubah alamat IP, subnet mask, dan default gateway-nya. IP-nya harus dibedakan, tidak boleh sama seperti PC1. Untuk subnet mask dan default gateway-nya kita samakan seperti PC1. Begitu juga untuk PC3. Tapi untuk PC3 default gateway-nya kita kosongkan saja, jadi tidak usah diisi. Untuk sebagai contoh nanti. Lalu kita lanjut mengisi PC4. Desktop, kita bagian IP kita ubah. Untuk default gateway dari PC4 kita samakan dengan fast internet 1/0 yang di router tadi. Kita lanjut ke PC5. Dan untuk PC5 default gateway-nya tidak usah. Untuk default gateway dari PC6 tidak usah kita ubah juga. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Perlu dicentang itu hanya ICMP-nya saja. Lalu kita mulai saja simulasi mengirim surat.
Oke, kita kirim surat contoh dari PC1 ke PC3 saja ya. Lalu kita pencet tanda next ini. Baiklah, di sini kita lihat surat dari PC1 ke switch lab 1, lalu mereka pergi ke PC3. Dari PC3 kembali lagi surat ke PC1. Di situ tandanya surat sudah diterima atau pesannya sudah diterima dan kembali lagi ke PC1. Jika pesan dari PC1 ke PC3 tapi tidak kembali lagi, maka proses tersebut akan gagal. Mulai proses lagi dari PC1 ke PC4. Setelah di sini dari PC1 ke switch, lalu ke router. Di percobaan pertama memang biasanya sering gagal karena mereka belum menemukan IP-nya. Kita coba lagi dari PC1 ke PC4. Oke, sudah mulai dari lab 1 ke router. Dari router berhasil ke switch 2 atau lab 2, lalu ke PC4. Pesannya kembali lagi, cari ke router, ke lab 1, dan terakhir ke PC1. Itu tandanya surat sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita mensimulasikan dari PC2 ke PC5. Nah, kita akan coba ke PC5 yang tidak ada IP gateway-nya. Seharusnya pesannya nanti bakalan kekirim ke PC5, tapi dia tidak bisa mengembalikan ke PC2 dan pesannya pun gagal. Percobaan pertama gagal, lalu kita coba ke percobaan kedua, PC2 ke PC5. Ke switch, ke lab 1, lalu ke router. Oke, dia sudah masuk ke lab 2 dan dikirim PC5. Sedangkan PC5 tidak bisa berhasil mengembalikannya karena tidak ada alamat gateway dan pesan pun gagal. Baiklah, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi subnetting dan juga simulasi dari Cisco Packet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.